Oke, yo kembali lagi di channel gua di Mario Angelo. Kali ini kita akan bahas mengenai The Batman. Kita akan bahas mengenai The Batman dari story-nya dan konsepnya sampai ke penyutradaraan Matt Reeves, sampai ke berbagai macam konsep sinematografi dan juga perbaikan endingnya. Karena ini masih banyak dari kalian yang belum paham mengenai dari ending, dan ada berbagai macam Easter egg yang bisa dibilang dari komik tuh ada berbagai macam ada Pak di film ini. Dan gua udah nonton 2 kali Pak. Yang pertama gua udah nonton di fan screening pertama itu tanggal 1, itu kan fan screening kan ya, dan udah primer tanggal 2. Nah gua udah nonton 2 kali karena gua harus memahami berbagai macam ceritanya, konsepnya, karena ini story The Batman ini bener-bener berat banget. Ya, sesuai dengan namanya, DC selalu dengan story yang berat nih. Dan setelah gue nonton, oh my god, bangke. Dan gue udah dapat semuanya, dan kita akan bahas semuanya di video ini. Buat kalian yang belum nonton Batman, please jangan nonton video ini dulu, kalian tonton dulu filmnya. Gua mau kalian yang belum nonton film The Batman tuh, gua ingin kalian merasakan sensasinya, gua ingin kalian merasakan berbagai macam sinematografi yang diproduksi oleh Matt Reeves kepada kalian para fans DC maupun para fans Batman di sini ya. Dan kita akan bahas semuanya di sini. Jadi kalau kalian belum nonton film Batman, skip dulu video ini. Dan kalau kalian sudah nonton film The Batman, kalian bisa tonton lagi video ini untuk melihat hasilnya seperti apa. Akan bahas mengenai The Batman full review. Dan juga berbagai macam spoiler akan gua bocorkan di sini Pak. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Ini kita akan bahas mengenai The Batman yang bisa dibilang ini adalah film DC yang paling badass yang pernah gua lihat di tahun ini Pak. Dan juga gua ketika pertama kali lihat film itu ya, pada saat fan screen kemarin tuh, itu semuanya bagus banget Pak, sumpah Pak. Dari awal kita juga diperlihatkan beberapa sisi kejahatan kota Gotham, bisa dibilang tuh korup banget Pak. Dan gua suka dengan konsepnya Matt Reeves ketika dia tuh men-shooting berbagai macam keadaan kota Gotham yang sangat korup, bahkan sangat rusak, bahkan berbagai macam tensi bisa bilang tuh banyak orang-orang yang nggak punya segala macam. Itu semua ditujukan di film ini Pak. Jadi kita tuh nggak hanya ditujukan dengan Batman job saja, tapi kita ditujukan mengenai suasana kota Gotham bisa dibilang sangat kelam Pak. Bahkan kota Gothamnya versi ini lebih kelam dari versinya Gotham versinya Joaquin Phoenix. Jadi kalau kalian lihat ini kotanya ini benar-benar lebih gelap Pak. Dan juga kita juga ditujukan berbagai macam ada adegan perampokan ya kan, ada berbagai macam adegan bisa dibilang orang-orang bisa dibilang nggak punya, bahkan orang-orang ditindas gitu loh. Jadi kita harus melihat semuanya di situ Pak. Itu gue bagus banget. Dan juga gue suka dengan adegan ketika Jim Gordon menyalakan bat signalnya. Bat signal dari sistem di film ini menurut gue oh my god, bangke banget sih. Udah warna kuning, sama ketika pencahayaan itu akan ditujukan ke langit malam ya pas itu ya, itu lebih bagus Pak. Juga ini lebih ada tes dimana tuh horornya dapat Pak. Jadi sengaja bat signal dikasih warna kuning, bisa dibilang tuh kayak memberikan kesan kepada kita tuh sebagai penonton bahwa ini Batman bukan Batman biasa, ini Batman versi benar-benar horror banget. Dan gua merasakan banget ketika The Dark Knight itu akan muncul di sini, itu tense asik sama tense benar tuh horror sama berbagai macam brutal disajikan oleh The Batman ini, menurut gua cukup bagus Pak. Dan awalnya gua mengira The Batman untuk ini kan katanya mereka kan akan versi PG-13 kan ya. Dan kalau gua yang udah ngikutin berbagai macam film-film superhero baik Marvel maupun DC, dengan aja PG-13 itu selalu mereka tuh kebanyakan yang menunjukkan sisi brutal itu nggak sesuai gitu loh. Tapi ketika gua melihat The Batman ini, meskipun PG-13 ini masih terselamatkan Pak. Karena apa? Karena sisi brutalnya ini memang tidak segor R-rated, tapi bisa dibilang ini udah cukup bagus. Jadi literally ini hard PG-13. Dan gua bisa melihat ini semuanya bagus banget Pak, sumpah. Dari konsep ceritanya, bahkan Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne sini sudah sangat mirip dengan konsep komik aslinya Pak. Dan tapi ada berbagai macam kekurangan ya. Yang pertama, kita nggak diperlihatkan berbagai macam Bruce Wayne bisa dibilang itu sangat kaya. Dan kedua, kita nggak diperlihatkan sisi Bruce Wayne yang bisa dibilang itu bawa cewek banyak. Yang kita tahu kan bahwa Bruce Wayne kalau dia kan di hadapan publik di kota Gotham kan, dia kan selalu membawa cewek banyak, dia pamer mobil mewahnya, dan dia dengan beli hotel mewahnya dengan cukup mudah gitu loh.
itu ditujukan di Batman Begins. Tapi kalau di versi ini Bruce Wayne benar-benar itu hanya ingin menginvestigasi masa lalunya. Karena di sini kan kita akan berhadapan dengan villain yang bernama The Riddler alias Edward Nygma. Oke, kalau itu komiknya, tapi di sini kan namanya adalah Edward Neston. Dia pakai nama aslinya. Jadi kalau kalian belum tahu ya, Edward Nygma alias The Riddler ini adalah villain yang bisa dibilang itu sangat terobsesi dengan namanya teka-teki. Jadi kalau ketika itu akan melakukan sebuah tindak kriminal, The Riddler ini akan selalu meninggalkan namanya petunjuk, teka-teki, dan berbagai macam adegan bisa dibilang itu brutal. Sehingga The Riddler versi ini menurut gue tuh agak sedikit berbeda dengan versi komiknya, tapi dengan berbagai macam teka-teki yang ia sampaikan di sini, ini menurut gue sudah membuat kita sebagai penonton itu memikir banget. Jujur aja, buat kalian udah nonton Batman ya, kita bisa merasakan bahwa sepanjang film itu kita selalu diperhadapkan yang namanya sisi politik, dan kedua sisi teka-teki The Riddler yang membuat kepala kita tuh pusing, Pak. Karena lagi-lagi film The Batman ini lebih fokus yang namanya sisi detektif dari Bruce Wayne itu sendiri. Bahkan dari segi kepolisian korup yang benar-benar itu oh my god banget sih. Karena kalau kalian udah nonton film Batman ini ya, kalian bisa lihat bahwa The Riddler, motivasi dia untuk menaruh Gotham itu adalah dia tuh ingin membunuh semua anggota dewan dan juga membunuh semua orang-orang yang berjabat tinggi yang korup-korup ini untuk dibunuh oleh dia. Bahwa dia ingin menunjukkan bahwa Gotham itu tidak seperti orang yang mereka pikirkan, bahwa Gotham itu penuh dengan orang korup, dan Riddler ini adalah orang yang akan membasmi mereka. Sehingga The Riddler kalau kita lihat sebagai orang yang normal yang melihat dia, kita akan mengabdi bahwa itu adalah hero. Karena apa? Karena The Riddler ini bisa bebas untuk membunuh berbagai macam orang yang korup. Sementara Batman kan tidak kan. Jadi bisa dibilang The Riddler itu adalah sisi koin sama dengan Batman. The Batman itu punya namanya kode etik, sementara The Riddler dia tuh udah bisa membunuh berbagai macam orang yang sudah korup di sana. Jadi ini banyak banget dari kalian yang masih tanya ke gua, Bang, kalau dia mengincar berbagai macam orang korup, kenapa Jim Gordon tidak dikejar? Nah, jawabannya adalah karena Jim Gordon sebagai letnan di kepolisian Gotham itu, dia itu tidak korup. Karena kita udah tahu bahwa Jim Gordon di The Batman ini itu adalah orang yang sangat jujur, Pak. Dia adalah satu-satunya polisi yang sangat bersih dan tidak melakukan tindakan korupsi. Sehingga The Riddler itu tidak mengejar dia. Makanya gue bisa melihat The Riddler ini dia tuh sangat pintar untuk milih-milih berbagai macam orang-orang dewan, sehingga yang menurut dia tuh korup dengan berbagai macam data-data yang udah dikumpulkan dengan menghack berbagai macam database kepolisian, berbagai macam catatan kriminal, dia bisa mengurus mereka dengan seperti itu. Dan gua melihat sisi brutal The Riddler ini bener-bener bangsat sekali, Pak, sumpah. Itu terornya sangat kerasa banget. Ditambah lagi musiknya The Riddler ini bener-bener oh my god, soundingnya, horornya, dan juga itu cuma satu sound doang. Dan gua melihat oh my god, anjir, gua kebawa, Pak, dengan sisi horor The Riddler sama berbagai macam sisi kepintaran si Edward Nygma seperti apa, bahkan dengan sisi petunjuk-petunjuk itu oh my god bagus banget, Pak. Dan itu gak kepikiran di otak gue, Pak. Karena begini, memang untuk film The Riddler ini memang kita sebagai penonton harus dibuat mikir banget. Karena ya lagi-lagi The Riddler ini adalah villain yang paling tercerdas di The Batman Universe selain Joker. Karena kita bisa melihat bahwa The Riddler ini memang villain paling pintar, karena The Riddler ini mainnya otak. Nah, DC memang seperti itu. Buat kalian tahu ya, DC kenapa gak seperti Marvel? Ya gue jelaskan sini ya. Karena DC mereka itu main yang namanya otak ya. Mereka tuh mainnya pikiran, oke, kecerdasan gitu. Jadi bisa bilang kalau Marvel MCU oke, kita bisa bilang bahwa mereka tuh main otot ya kan, main otot segala macam, rencana, otot segala macam. Tapi kalau untuk versi DC, kebanyakan mereka itu mereka pakai psikologi, pakai otak gitu. Jadi bisa dibilang buat kalian masih awam dengan universe Batman, kenapa The Riddler ini nggak pakai otot ya, bahkan itu hanya main pikiran. Ya memang karena The Riddler seperti itu, namanya The Riddler, seorang yang punya teka-teki karena kekuatannya ada di otak, sama seperti Lex Luthor. Nah, Lex Luthor siapa? Kalau kalian masih tahu ya, Lex Luthor itu adalah manusia biasa, dan dia berani langsung Superman dengan cara kryptonite. Apa? Otaknya. Nah, itu jadi itu hero-nya OP, tapi villain-nya OP juga, tapi dengan cara dia itu adalah manusia biasa dengan pikiran. Nah, itu yang gue suka dari DC, kebanyakan seperti itu. Makanya Matrix ini dia tuh sangat sukses untuk menggambarkan The Riddler seperti apa kejamnya, bahkan sampai berbagai macam sisi brutalismenya itu tunjukkan banget, Pak. Dan ini kalau gua lihat ya, ini banyak banget yang membandingkan dengan The Dark Knight versi Nolan sama versinya ini. Nah, kalau gua lihat dengan dia mendirect The Batman ini, gua bisa melihat bahwa The Batman versi Matrix ini masih ada komikalnya. Nah, masih ada komikal. Dan kalau menurut gua ini masih masuk akal yang versi si Christopher Nolan. Kenapa? Karena Christopher Nolan ketika dia itu membuat film The Batman yang The Dark Knight trilogy itu, dia main dengan cara politik. Nah, sedangkan The Batman versi ini masih ada unsur komiknya.
Nah, masih ada unsur komik yang dan ya, contoh kita nggak diperlihatkan dari sisi kostum Batman terbuat dari apa. Sedangkan kalau kita lihat di versi Batman Christian Bale, kita melihat bahwa di Batman versi Christian Bale, kita tuh sebagai penonton ditujukan ini bahan kostum dari mana. Terus Batmobile yang awalnya itu belum dimodif itu gunanya sebagai apa di Wayne Enterprises, sehingga mobil itu akan dimodif oleh Bruce Wayne untuk jadi sebuah senjata. Nah, kalau di sini di Batman ini masih ada unsur komiknya Pak, karena berbagai macam hal itu kita nggak jelaskan gitu loh. Jadi bisa dibilang ini nggak terlalu real banget sih, tapi dengan sisi politik yang dia mainkan sini sebagai penjahat, bahkan sebagai berbagai macam skripnya bagus banget Pak Sumpah. Dan nggak salah lagi, musik utama, ada musik tema yang bisa dibilang ini selalu main di berbagai macam adegan di The Batman itu Pak, sehingga gua melihat ini ketika villainnya muncul, kita bisa mendengarkan bahwa musik-musik itu terdengar Pak. Nah, jadi musik temanya main, Batman muncul musik temanya main. Semuanya bagus Pak, sumpah gila. Gua merinding Pak ketika gua nonton tuh pertama kali face screening kemarin tanggal 1. Oh my god, bangke. Itu gua bisa dibilang oh my god bangke sih. Bagus emang gue suka banget dengan sini. Dan gue suka ketika ada adegan ketika The Riddler itu sudah apa ya, dia tuh menculik berbagai macam anggota dewan, bahkan dia tuh sudah membunuh wali kota Gotham. Sehingga kan kalau kita udah lihat di awal ceritanya kan The Batman itu kan adalah awal cerita ketika para wali kota itu sedang berusaha untuk bersaing karena ada pemilihan wali kota, dan The Riddler itu membunuh semua kandidat wali kota dan juga berbagai macam anggota DPR yang ada di Gotham untuk membuktikan bahwa orang-orang ini sangat korup. Nah, jadi apa ya, gue nggak bisa bilang bahwa The Riddler ini adalah orang benar-benar jahat, bahwa The Riddler ini hanya melaksanakan tugasnya tapi dengan cara vigilante, sama seperti Batman. Bedanya adalah The Batman ini nggak membunuh, The Riddler ini membunuh Pak. Nah, jadi seperti makanya bisa dibilang oh my god, gue melihat ketika itu action Paul Dano dia menjadi si Edward Nygma bagus banget Pak, sumpah gue merinding Pak, gila. Gue suka banget dengan artnya. Kalau kalian udah pernah main game Batman Arkham Origins, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham Knight, kalian bisa melihat bahwa di sini bahwa kota Gotham di versi Matt Reeves ini benar-benar versi kota Gotham versi Arkham Asylum banget Pak. Kalau kalian bisa melihat, kalau kalian udah pernah main gamenya Arkham Universe, itu kan kota Gothamnya sangat-sangat gotik gitu ya, sangat gotik, dan juga ada berbagai macam nuansa dark yang bisa dibentuk. Oh my god, bangke banget sih, sumpah. Ini kalau gue lihat oh my god, ini literally Arkham First banget sih. Gue melihat kelihatan dari gedungnya, ornamennya, bahkan dengan vibe yang kota Gotham selalu hujan banget. Nah itu, oh ini Arkham First banget sih gue melihat. Jadi kita udah diberikan langsung bahwa kita akan mendapatkan sisi universe Arkham First yang bisa dibilang itu live action, karena ini literally udah Arkham First banget sih, karena dari segi politiknya masih komikal sama berbagai macam politik yang dia mainkan. Menurut gue nggak terlalu realistis sih, nggak masalah. Cuman gue suka dengan sisi detektif Bruce Wayne ya sebagai Batman, itu kita bisa diberikan lebih banyak Pak, banyak banget. Dan juga kita dibuat mikir sebagai penonton, kita dibuat mikir dengan teka-teki The Riddler yang dipecahkan satu, dan kedua, dan kita bisa melihat bahwa ada scene ketika korupnya keluarga Wayne. Jadi semua pembunuhan yang dilakukan oleh The Riddler ini semuanya mengacu kepada keluarga Wayne. Lah kok bisa? Jadi kalau kalian masih ingat dengan ketika si Batman sama si Jim Gordon mereka itu ada di sebuah panti asuhan yang itu udah ditutup oleh The Wayne family 20 tahun yang lalu, akhirnya kita bisa melihat bahwa alasan The Riddler melakukan ini semua karena dia itu terobsesi dengan Bruce Wayne. Dia terobsesi untuk membuktikan dahulunya Thomas Wayne itu adalah orang jahat. Nah kok bisa? Jadi gua udah udah mikir-mikir ini semenjak trailer pertamanya, bahwa Thomas Wayne ini, keluarga Wayne ini akan ditujukan kebusukannya. Nah gua mengira bahwa arc ini akan berpacu kepada Court of Owls. Kalau kalian masih ingat ya, Court of Owls ini adalah sebuah organisasi kriminal, bisa dibilang tuh kayak Illuminati versi Gotham. Jadi mereka tuh kayak menguasai kota Gotham dari dalam. Jadi mereka tuh bukan kayak Ten Rings, bukan kayak The Hand kalau di Marvel ya. Tapi kalau di sini mereka benar-benar hanya menguasai Gotham, bukan untuk menguasai dunia. Jadi kalau di sini gue melihat kayak Thomas Wayne akan dikendalikan oleh Court of Owls, karena kalau kalian udah baca komiknya, Thomas Wayne itu adalah anggota dari Court of Owls. Itu adalah kebusukan dari keluarga Wayne pertama, dan kalian bisa temukan di Batman New 52 komiknya. Kalau itu ya, kalian bisa baca sendiri. Dan di sini kita bisa melihat bahwa gue kira seperti itu Pak, tapi ternyata gue melihat Thomas Wayne itu dahulunya pada saat dia itu berkampanye ingin menjadi seorang wali kota, ternyata Thomas Wayne itu pernah berhadapan dengan salah satu orang reporter. Reporter ini dia tuh punya berbagai macam bukti terkait dengan istrinya si Thomas Wayne, itu adalah Martha Wayne. Nah Martha Wayne ini, si reporter ini punya dengan berbagai macam data di mana Martha Wayne ini pernah pernah masuk institusi Arkham Asylum, sehingga itu akan menurunkan pemilihan si Thomas Wayne sebagai wali kota. Nah apa yang akan dilakukan Thomas Wayne ini? Jadi Thomas Wayne ini meminta bantuan kepada teman lamanya, yaitu adalah Carmine Falcone, seorang bos kriminal Gotham yang bisa dibilang itu adalah yang bagian menguasai Gotham banget lah ya. Dan bisa dibilang Thomas Wayne ini ingin
melindungi istrinya, yaitu dengan cara Thomas Wayne ini mengirim si Kamera Falcon ini untuk membunuh si reporter tersebut, oke, untuk menghilangkan berbagai macam bukti-bukti untuk menurunkan Thomas Wayne sebagai wali kota. Dan ketika itu setelah reporter itu udah mati, akhirnya Kamera Falcon ini langsung membunuh si Thomas Wayne, dan Kamera Falcon akhirnya itu bertindak sendiri untuk membunuh Thomas Wayne dan juga Martha Wayne dengan mengirimkan salah satu orang yang akan membunuh mereka. Jadi seperti makanya bisa bilang kalau kita udah lihat dari sisi Batman, Batman kan kalau kedua orang tua yang mati kan kebanyakan kalau di komik kan dibunuh oleh Joker kan ya. Tapi kalau di sini yang membunuh adalah Kamera Falcon, orang suruhannya si Kamera Falcon. Bisa karena apa? Karena Thomas Wayne itu sudah ngancam Kamera Falcon bahwa dia tuh akan membongkar ini semua kepada kepolisian, karena Thomas Wayne itu maunya si reporter ini jangan dibunuh, cuma ditakutin doang, tapi jangan dibunuh. Tapi Kamera Falcon ini membunuh. Ya lagi-lagi karena Kamera Falcon adalah bos mafia, Pak. Dia bisa berbuat apa aja gitu loh. Inilah dibalik konspirasi yang sangat bisa dibilang tuh bangsat banget yang bunuh gua tuh ya lu minta tolong kepada mafia, terus lu nggak terima, alhasil ya lu akan dibunuh. Kan itu kan simple kan, kita kalau lu bertemu dengan seorang mafia bisa dibilang tuh hanya bergerak dengan cara uang gitu kan. Jadi bisa dibilang ini bangke banget yang gua melihat. Jadi kita udah melihat sisi keburukan keluarga Wayne yang sangat bangsat banget yang gua lihat, bangke. Jadi dapat dengan drama dapat. Jadi Bruce Wayne tuh ada sisi ketika itu gua tuh udah membela keluarga gua lama-lama, ternyata keluarga gua tuh juga korup gitu loh. Jadi Bruce Wayne tuh udah merasa keluarga gua tuh aman-aman aja. Tapi ketika dia tuh udah tahu kebenarannya, ketika si Alfred udah cerita, Falcon udah cerita, ternyata si Falcon ada di balik semua ini, Pak. Nah, jadi semua petunjuk dari Louis itu mengacu kepada keluarga Wayne secara pelan-pelan, dan itu gua nggak nyangka banget, Pak, sumpah. Oh, Pak, pantas gitu gua melihat. Oh, bagus sih. Jadi segi plot twistnya udah main banget, skripnya main banget, sama oh my god, gue suka sih dengan aksi Batman bisa itu gitu. Dan gue mau bahas mengenai Selina Kyle alias Catwoman. Oke. Mengenai Catwoman, Catwoman versi The Batman ini ya, versi Matt Reeves ini literally sama dengan Batman versi New 52. Jadi mereka tuh pakai unsur dasar dari komik New 52, habis itu digabungkan lagi dengan Arkham First. Oke, Arkham First ini adalah Batman original yang versi game ya, jadi versi game PC, Steam ada, kalau kalian mau main silakan. Dan ini oh my god, bagus banget dengan cara Selina Kyle dibuat cantik banget. Gue akui Selina Kyle versi The Batman ini cantik, Pak, oke. Dan sesuai banget dengan komik, karena Selina Kyle versi komik New 52, Selina Kyle tuh rambutnya pendek. Nah, sama kayak gini, rambutnya kayak laki. Nah, dan badannya kurus. Itu sebagai aktris John Kravitz sebagai Selina Kyle alias Catwoman, menurut gua udah bagus banget, dan udah berbagai macam bisa dibilang tuh segala scene tuh main, Pak. Actingnya main, skripnya main, bahkan kita udah jelas bahwa Catwoman tuh punya tujuan seperti ini. Nah, gue suka sih, apalagi kita udah ditambahkan dengan berbagai macam adegan asmara Batman sama Catwoman tuh mereka bisa dibilang tuh nggak maksa. Karena apa? Ada building upnya dari awal. Nah, gue suka banget. Nah, gue mau sharing ya. Pertama kali gue ketika ada di fan screening itu, gue melihat, kalau udah lihat di Marvel DC kan, kalau Marvel kan biasanya kan ceria. Dan kalau kita udah nonton film Marvel atau MCU ya, Avengers ya, habis itu satu studio tuh teriak, Pak, kayak tonton bola gitu. Tapi kalau DC senyap senyap, Pak. Dan gue melihat udah lihat market-marketnya oke, nggak ada bocil toxic, nggak ada, ya semua marketnya dewasa semua, Pak, bapak ya kan, ada anak-anak kuliah semua sama gue, sama ada berbagai macam karyawan, itu ada banyak, Pak. Bahkan ya marketnya dewasa ya literally ini Batman, ini DC, jadi ya marketnya udah ketara dewasa semua. MCU, anak-anak muda ya kan, anak pacaran, bahkan sampai bocil-bocil toxic itu ada semua, Pak. Bahkan MCU Tart semua itu ada, Pak. Tapi kalau DC gue bilang marketnya beda. Iya, lagi-lagi ini ya gue bisa paham sih kenapa Batman tuh kebanyakan marketnya adalah orang dewasa ya, karena ini mereka tuh fokus ke konspirasi. Batman tuh mainnya bukan super power loh. Nah, buat kalian masih MCU Tart ya, alias kalian fans yang tahu hanya dari MCU doang, nih gue kasih kalian di sini. Nah, ini buat kalian yang selalu ngomong, kok Batman gak pakai super power sih, kok dia gak kayak Captain America, kok dia gak kayak Iron Man gitu, gak bla bla bla. Ya nggak gitu, Pak. Batman itu mainnya psikologis, Batman itu mainnya detektif. Dia tuh adalah the great detektif yang pernah gue lihat, Pak, di komik, Pak. Dan sehingga dia keluar di sini, gue bisa melihat dia tuh secerdasnya Bruce Wayne keluar, Pak. Alfred yang dibangun di sini, oh my god, ini
persis banget dengan Gotham First, Pak. Kalau kalian udah melihat Gotham series di final episode, kita bisa melihat bahwa Alfred itu pakai punggung. Nah, kalau gua bandingkan lagi dengan Alfred versi Batman Matrix ini, dia kan pakai tongkat. Nah, kalau kalian udah lihat di Gotham First, Alfred itu dia tuh pakai tongkat karena apa? Karena punggungnya sudah dipatahkan oleh Bane. Nah, bisa jadi kan Batman yang versi Matrix ini kan adalah tahun kedua kan ya, year 2. Dan bisa bilang untuk Batman versi ini kayaknya si Alfred ini pernah punggungnya itu udah pernah dipatahkan oleh Bane, sehingga Alfred ini pakai tongkat, Pak. Nah, ini yang menjelaskan kenapa Alfred itu pakai tongkat nih ya. Karena kan buat kalian yang masih belum paham, kenapa Alfrednya pakai tongkat? Nah, ini jawabannya udah gua jelaskan di sini. Karena mungkin bisa jadi Matrix ini ambil referensi dari Gotham First, itu ketika Alfred itu punggungnya udah pernah dipatahkan oleh Bane, sehingga Alfred udah jadi pakai tongkat. Nah, gitu. Dan juga Alfred di sini dia tuh benar-benar originnya adalah seorang mantan agen rahasia, Pak. Mantan agen rahasia, dan dia juga pernah menjadi agen rahasia pemerintah Amerika Serikat, sehingga Alfred ini punya ada bekas luka di sini ya. Jadi sisi militernya, sisi ngerinya Alfred sebagai orang yang benar pernah masuk ke dunia militer itu dapat banget, Pak. Andy Serkis bagus dengan banget dia sebagai Alfred tuh tegas, tapi dia sayang sama Bruce. Nah, jadi gue bisa menambahkan si Alfred bukan hanya seorang orang tua yang membawa senjata untuk Batman segala macam. Enggak, gue bisa melihat sisi Alfred tuh dia tuh dekat sama Bruce seperti apa. Dia tuh peduli sama Bruce. Dia tuh merawat Bruce seperti apa. Bahkan ya, gue bisa melihat ini adalah the best Alfred yang pernah gue lihat, Pak. Alfred the best banget. Makanya kalau kalian udah tahu ya, Alfred versi Gotham First itu menurut bagus banget. Tapi Alfred versi ini kita diperlihatkan Alfrednya benar-benar ya, dia tuh adalah seorang mantan agen rahasia. Jadi bisa dibilang dia tuh punya skill nembak segala macam. Pernah ya Alfred dia bukan cuma orang tua kepala butler biasa, bukan. Itu benar-benar seorang yang bisa dibilang tuh udah punya skill fighting segala macam. Karena kita diperlihatkan sini Alfred kan udah pernah ngomong ke Bruce Wayne bahwa awal-awal itu Alfred lah yang sudah membantu Bruce Wayne untuk bertarung kan, seperti itu kan ya. Gua mau bahas mengenai adegan ketika di gereja. Nah, di gereja ini kan udah pernah bocor kan di YouTube kan ya. Dan bisa dibilang ketika gue melihat versi lengkapnya di sini itu masuk akal banget, Pak. Jadi karena pemilihan wali kota itu udah mulai panas dan The Riddler ini sudah membunuh berbagai macam anggota-anggota dewan yang korup-korup, termasuk dengan wali kota sekarang kan ya. Jadi adegan sangat berarti banget, Pak. Dan itu gue merasa terornya ketika The Riddler sudah ada di sana, Pak. Yaitu ketika ada adegan mobilnya menabrak pilar gereja. Habis itu tahanannya itu adalah anggota dewan itu sendiri, dan dia disandera dengan ada bom di lehernya. Itu menurut gue adalah oh my god, itu tengahnya dapat, Pak. Gue merasakan kalau gue lihat adegan itu kan adegan ketika si The Riddler itu kan berjanji akan memberikan kunci untuknya supaya ini bisa dilepas bomnya. Tapi The Riddler akan memberikan 3 teka-teki. Nah, 3 teka-teki itu diiringi dengan bom yang berdetak kencang. Itu menurut gua itu tesnya dapat, Pak, sumpah. Kita dibuat mikir, tapi kita juga dibuat gopo. Kenapa? Karena ada bom di sini. Ternyata ketebak, Pak, dari ending. Oh my god, diletakin lo sama dulu itu lo. Sumpah itu adalah teror yang bisa betul bangsat banget sih menurut gua. Bangke banget, Pak. Dan film ini, The Batman ini durasinya ada 3 jam lebih. Gua jujur aja gak nyangka banget ini Batman akan lama banget, Pak. Karena gua pada saat nonton di bioskop itu, ketika nonton 2 kali di IMAX, gua nggak merasakan itu lama, Pak. Cepet kalau gue tuh pasti cepet karena mungkin gua kayak terbawa suasana ceritanya ya. Tapi ya gua nggak nyangka itu akan selesai tengah malam. Gile. Karena kalau gua nonton The Batman kan gua selalu nonton malam kan. Jadi bisa dibilang kalau nonton siang kayaknya agak kurang ya. Tapi kalau nonton malam tuh kerasa darknya. Jadi wow. bagus. Penguin yang di sini sebagai tangan kanan si Kamala Falcon. Menurut gua aktingnya si Colin Farrell sangat bagus banget dalam hal dia tuh menciptakan karakter The Penguin seperti apa dalam versi komiknya. Karena kalau kalian lihat The Penguin kalau versi Batman Returns yang jadul banget tuh, itu menurut gua tuh kurang banget sisi gangster dikeluarkan. Karena kalau gua lihat di sini, ini Penguinnya sangat gangster banget karena ya lo tau lah, Penguinnya adalah seorang bos gangster mafia di Gotham, dan juga dia itu adalah pemilik dari klub malam Iceberg Lounge. Oke, jadi di sini kita akan ceritakan bagaimana Penguin ini akan mengambil alih Iceberg Lounge ini dari tangan Falcon. Jadi kalau kayak udah baca komiknya, ini benar-benar sama banget persis dengan komiknya, Pak. Karena Penguin itu kan awalnya itu adalah babunya si Falcon. Nah, ketika Falcon udah mulai jatuh, Penguin akan mengambil alih dan dia menembak Falcon kalau di komiknya. Tapi kalau di sini dia tuh ditembak oleh The Riddler karena
bisa dibilang The Riddler itu ingin membuktikan lagi-lagi, dia itu ingin membuktikan bahwa semua pejabat Gotham harus dia selesaikan gitu loh, dengan cara membunuh. Dan gue suka banget dengan teror The Riddler seperti apa. Bahkan ketika si Edward Nygma ini udah ditangkap oleh kepolisian, dia masih bisa-bisanya untuk tersenyum. Karena apa? Karena dia udah merencanakan semuanya dari awal, dan dia udah membiarkan dirinya ditangkap. Dia memang sengaja ditangkap loh. Kalau kalian udah lihat ketika si Edward Nygma ditangkap oleh kepolisian di sebuah cafe, kita bisa melihat bahwa si Edward Nygma tersenyum. Karena apa? Kita sebagai penonton, oh berarti sejak awal tuh dia udah merencanakan semua ini, Pak. Dia memang sengaja membuat dirinya ditangkap gitu loh. Jadi, oh bangke. Jadi pas dia dipenjarakan, dia kan saling berinteraksi dengan Batman seperti apa kan. Ketika si The Riddler udah unmask, kita udah melihat wajah si Paul Dano seperti apa. Dan sisi gilanya Enigma seperti apa, sisi gila si Edward Nygma seperti apa. Oh my god, kita udah sepakat banget. Dan kita udah dapat konfirmasi bahwa ternyata Edward Nygma ini juga adalah teman masa kecil dari Bruce Wayne. Nah, kalau kalian masih ingat dengan scene ketika ada fotonya si Edward Nygma masih kecil pakai kacamata dengan Bruce Wayne sebelahnya, mereka berdua tuh ada teman lama. Tapi si Bruce Wayne nggak pernah mengenal si Edward lebih dekat, karena Edward Nygma dari kecil dia tuh nggak pernah dianggap oleh siapapun, Pak. Sehingga Edward Nygma di mata para publik dia tuh hanya orang asing. Jadi bisa dibilang Bruce Wayne juga nggak tahu nih orang siapa, padahal mereka berdua tuh pernah bertemu. Nah, semenjak kematian kedua orang tua Bruce Wayne, si Edward Nygma ini selalu mengincar Bruce Wayne dengan cara apapun. Oke, sebelum si Bruce Wayne menjadi Batman ya, masuk akal. Jadi kita tuh masuk akal bahwa si Edward Nygma ini dia tuh memang benar-benar tergila banget dengan si Bruce Wayne, karena dia udah menciptakan bahwa gua juga adalah orphan loh. Si Edward Nygma juga adalah orphan, tapi dia tuh nggak kayak Bruce Wayne. Bruce Wayne sebagai orphan, ketika kedua orang tuanya mati, Bruce Wayne tinggal di sebuah mansion yang mewah. Dia hidup sebagai orang kaya ya. Tapi kalau si Edward Nygma, dia menjadi kehidupannya dengan ya orang dia tuh hidup di panti asuhan yang satu kamar 30 orang. Kan kalian masih ingat dengan adegan seperti itu kan? Si Edward udah pernah ngomong, lu beruntung lo, gua aja hidup di orphan, gua hidup satu kamar 30 orang. Lu nggak bisa merasakan betapa ngerinya sebagai seorang orphan. Itu yang membuat gue tuh udah masuk di kepala. Jadi Edward Nygma itu dendamnya ke Bruce Wayne karena ya merasa terobsesi dengan Bruce Wayne, sehingga ini menjadi alasan kenapa si Edward Nygma tahu tentang Bruce Wayne seperti apa. Dan lagi-lagi dia ingin membuktikan kepada Bruce Wayne bahwa keluarganya memang bangsat. Nah, gitu. Jadi Bruce Wayne tuh udah merasa tahu keluarganya juga bangsat juga. Thomas Wayne, Martha Wayne, bakal sisi keluarga Wayne. Dan gua kira akan ada ketentuan pada Court of Owls, ternyata tidak. Jadi itu gara-gara banget sih. Dan di ending gua bisa melihat ternyata aksinya The Riddler ketika si Edward Nygma udah di penjara. Ternyata kita bisa melihat bahwa seluruh kota Gotham udah dibom sesuai dengan rencana si Edward Nygma. Ketika si Bruce Wayne sudah mengetahui niat asli si Nygma seperti apa, semua kota udah dihancurin, kota Gotham udah diserang oleh banjir kan ya, udah diserang oleh tsunami. Oh my god, itu adalah final scene yang sangat bagus banget, Pak. Dan ya kita dibilang bahwa si The Riddler ini dia tuh mengumpulkan semua pasukannya, semua followernya dia itu adalah orang-orang yang ingin menjadi seperti dia. Jadi The Riddler ini dia tuh punya sebuah kultus, Pak. Dia tuh memanfaatkan sebuah sosial media yang dia untuk menjadikan semua followernya dia itu menjadi kaki tangannya dia semua, Pak. Jadi kalau kalian lihat kok ada banyak banget The Riddler di final ending, ya itu adalah semua followernya dia dan sosial media dia. Kalau The Riddler versi ini kan dia kan menebar teror dengan cara ya dia tuh punya akun Instagram ya kan. Kalau kita udah tahu dia kan dia live Instagram, dia membicarakan semua rencana dia, bahkan terornya dia, dan hanya dia yang tahu di mana asal usulnya. Jadi oh my god, semua orang tuh bingung. Makanya ini alasan kenapa kepolisian, pejabat mereka tuh sangat kesulitan banget untuk menangkap si The Riddler ini. Nah gitu. Sampai ini kita bisa melihat, wow, endingnya bangke banget. Dan kita bisa melihat ada si Joker. Oke, ada Joker di ending, Pak ya. Jadi kalau kalian bisa melihat ketika si Edward Nygma itu sudah gagal rencananya, semuanya udah hangus, bahkan ketika Gotham itu udah diserang oleh banjir, si Edward Nygma itu tetap gagal karena Batman udah berhasil menyelamatkan mereka, semua sipil di kota Gotham, dengan bantuan wali kota yang sudah terpilih. Oke, dan singkat cerita akhirnya Edward Nygma ini udah menyesal di Arkham Asylum, dan akhirnya ada seorang tahanan di sebelah dia. Seorang tahanan ini gue melihat suaranya tuh ini Joker banget sih gue melihat. Itu gue melihat ketawa dia. Oke, yang gue perhatikan kalau ada Joker baru adalah ketawa dia. Gue pengen tahu ketawa dia seperti apa. Dan ketika dia tertawa, oke, Joker sih ini udah ketebak dari suara aja, udah suara-suara yang ringan gitu loh, bukan suara berat. Dan
ya kita bisa melihat Joker ya untuk kalau kalian jeli ya, kalau kalian jeli The Batman di ending ketika ada si Joker muncul, kalian bisa melihat bahwa Joker di sini itu rambutnya bukan warna hijau loh Pak, rambutnya warna ungu. Nah, rambutnya warna ungu di sini dan juga rambutnya itu stylenya itu mirip banget dengan Joker versi Arkham First lagi si Matt Reeves pakai universe Arkham untuk menjadikan universe itu menjadi live action. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Jokernya itu rambutnya udah ungu dan mukanya rusak sini. Ini literally udah fix ini Jokernya versi Arkham First, karena memang Arkham First seperti itu, cuma rambutnya itu nggak warna ungu, warna hijau kan. Jokernya warna hijau kan rambutnya, tapi kalau di sini gue melihat ini jelas rambutnya warna ungu. Jelas loh kalau kalian udah jeli ya, kalau kalian jeli dengan adegan itu ya, kalau kalian coba nonton lagi lah, itu wajah itu udah rusak banget dan rambutnya ungu sama ini botak separuh. Nah, sama kalau gue lihat itu wajah Barry Keoghan. Nah, gue udah kaget Pak, Barry Keoghan dari Eternals MCU yang dia sebagai Druid situ, di sini dia sebagai Joker Pak, dan itu udah ketara banget ini suaranya Barry Keoghan. Karena Barry Keoghan dari awal dia tuh udah ditis sebagai Joker, dia udah confirm kepada para media bahwa dia akan punya karakter yang punya tawa-ketawa yang khas. Dan sepanjang gua melihat film The Batman ini, hanya satu karakter yang punya ketawa ciri khas yang benar-benar kita udah kenal dari sejak lama, itu adalah Joker. Ya, siapa lagi? Karena sepanjang gua melihat film Batman, gua nyari ini Barry Keoghan mana nih? Karena gua nyari ini Barry Keoghan mana nih, Barry Keoghan katanya dia akan muncul. Ya, dia munculnya di ending sebagai Joker. Oke. Dari monolognya dia, dari dia tawanya dia segala macam. Oke. Dan kayaknya Joker untuk versi The Batman ini dia tuh udah pernah dikalahkan di Batman di tahun pertama. Karena kan di setting The Batman ini kan inilah setting di mana Batman Year 2 kan ya, tahun kedua. Kalau tahun pertama mungkin kemungkinan secara unscript Batman tuh udah pernah memenjarakan Joker di Arkham Asylum, sehingga Joker udah berakhir di situ. Nah, ini bisa jadi kemungkinan untuk sequel The Batman nanti, sequel Batman untuk Batman ini, kemungkinan kita akan melihat Joker di situ, karena kita dari awal film ini kita udah ditis untuk endingnya bahwa Joker akan tampil. Nah, di sequel mungkin Joker akan tampil di situ ya. Joker dan The Riddler akan beraksi kebalik, karena di ending itu kita udah jelaskan bahwa Joker sama The Riddler ini mereka memutuskan untuk kerjasama dan akan keluar dari Arkham Asylum. Oke, jadi mereka udah merencanakan misi pembobolan lah seperti itu ya. Jadi oh my god. Oke, kita akan lihat seperti apa hasilnya ya untuk Joker versi Batman ini. Dan ya ini literally kayak hampir sama dengan Batman versi Nolan, dimana sequel keduanya pasti akan lebih jauh lebih baik, yaitu mereka akan mengeluarkan si Joker ini. Oke, nggak apa sih, gue nggak masalah. Gue pengen tahu Joker seperti apa, tapi yang jelas untuk feeling kedua nanti gue harapkan jangan cuma Joker doang. Gue mau ada berbagai macam feeling keluar. Contoh deh, Penguin dia akan memimpin Iceberg Lounge, itu akan menjadi bos mafia kriminal untuk menggantikan kematian si Carmine Falcone. Satu, dan kedua gue pengen ada feeling bisa itu Deathstroke. Nah, Deathstroke kalau kalian udah tahu, Deathstroke itu kalau kalian baca komiknya, ketika Penguin itu udah menjadi bos mafia terbesar di Gotham semenjak kematian Falcone, Deathstroke ini menjadi tangan kanannya Pak. Nah, Deathstroke si Stealth Wilson. Jadi Penguin itu menyewa si Stealth Wilson di penjara untuk membebaskan dia, dan Stealth Wilson ini menjadi kaki tangannya si Penguin, si Deathstroke, si Stealth Wilson ya. Makanya gua pengen tahu seperti apa hasilnya. Jadi wow, gua jujur aja merinding Pak. Gua sepanjang film nonton itu merinding. Musiknya main, musik horor juga main. Selama 3 jam gua tidak berkutik sama sekali Pak. Dan gua ketika melihat berbagai macam penonton yang ada di studio itu, mereka semua tegang Pak. Tegang. Tapi ketika gua nonton di hari kedua kan udah primer kan, tanggal 2 kan ya. Gua melihat penontonnya di belakang gua harus ngomongin, di belakang gua itu ganggu banget Pak. Ganggu banget itu, belakang tuh ngoceh mulu, dan berbagai macam beberapa orang tuh nggak mau nonton film Batman karena ini udah kelihatan ini mereka udah kayak nggak mau nonton lagi, karena mereka udah nggak peduli dengan filmnya. Mereka cuman ya gini ganggu Pak. Itu hari kedua menurut gue tuh sangat banget sih menurut gue sih, karena itu mengganggu experience gue. Tapi it's okay, nggak apa-apa lah ya. Tapi ya gue udah tahu aljutannya dan gue ingin memperjelas lagi alur seperti apa. Dan ya udahlah, hari kedua memang agak sedikit brengsek sih untuk penontonnya, karena ganggu banget sama studio itu. Aduh, ya lagi-lagi DC ya seperti itu, penontonnya malah ya gitu-gitu. Ada beberapa orang spoiler di belakang gue spoiler Pak, gile. Aduh, IMAX lagi nontonnya, geblek. Aduh, ya udah. Tapi untuk The Batman ini menurut gua udah cukup banget, endingnya cukup banget. Dan di film The Batman ini tidak akan ada post credit scene, oke? Tidak akan ada post credit scene. Jadi bisa dibilang Batman kalau udah bener selesai, jadi kalian bisa keluar. Karena gua udah nonton dari akhir, ada satu post credit scene di mana itu cuma ada lambang tanda tanya, udah tulisan goodbye, udah
udah kelar. Jadi nggak ada tease untuk ke sequelnya. Jadi ya tease untuk sequelnya cuman pertemuan Joker sama The Riddler doang. Udah sama perpisahan Catwoman sama Batman, karena semenjak kehancuran Gotham yang dibuat oleh Enigma, akhirnya si Catwoman ini meninggalkan Gotham karena dia merasa nih Gotham udah nggak bisa diselamatkan lagi, karena menurut dia Gotham udah mulai hancur, dan dia memutuskan hubungan dia dengan Batman. Nah, jadi seperti itu, makanya hubungan mereka masih berakhir di situ ya. Ya, sebagai film gue bagus banget, dan kita udah mengetahui semua kebusukan yang ada di Gotham sampai ke berbagai macam skripnya, bahkan bos mafianya, bahkan ada semua bad cop, good cop, bad cop, ya kan, itu berbagai macam ada di situ Pak. Polisi korup ada semua. Jadi semua polisi korup itu mereka tuh bekerja semua untuk Falcon, dan Falcon sebagai informan untuk The Riddler. Nah, jadi ini kenapa Falcon itu bekerja sama dengan The Riddler, karena dia tuh sebagai informannya The Riddler. Jadi setiap kali The Riddler ini akan memainkan sebuah peran, si Carmine Falcone ini akan memberikan sebuah informasi terkait dengan kota Gotham seperti apa, bahwa dia tuh harus bilang seperti ini, gini. Jadi Carmine Falcone itu sebagai informannya untuk si The Riddler ini. Oke. Jadi sebagai final battle sampai ending, sampai semua alur cerita itu, oh my god, ini baru DC banget Pak. Ini baru the best Batman yang pernah gua lihat Pak, sumpah. Jadi gua ingin mengucapkan terima kasih banget untuk Matt Reeves dan juga semua aktor-aktornya, bakal untuk penulis skripnya The Batman ini bagus. Bagus banget. Gua merasa sangat terhibur banget dengan Batman ini, dan Reeves udah konfirmasi bahwa ini adalah film Batman yang stand alone. Ini tidak terkait dengan berbagai macam project DC ataupun project DCU ataupun Snyderverse. Ini benar-benar tidak terkait itu sama sekali Pak. Jadi benar-benar Matt Reeves membangun universe-nya sendiri, sama seperti universe Nolan, itu benar-benar stand alone banget lah. Seperti makanya kelihatan banget Matt Reeves ini ingin benar-benar fokus main Batman. Karena kalau kalian belum tahu kenapa Matt Reeves ini benar-benar sukses untuk membuat Batman ini secara komikal, karena lagi-lagi Matt Reeves ini sudah pernah membuat film animasi Batman di tahun 2000-an awal sampai 2010-an. Jadi kalau kalian udah tahu film Batman Mask on Phantasm, kalau nggak salah, kalau gua agak lupa ya, itu kalian bisa lihat versi animasinya, dan kalian bisa melihat di situ. Wow, bagus Pak. Aduh, bagus banget untuk versi Batman ini. Gua harapkan sequelnya udah lebih bagus. Untuk saudaranya, please sama ya, Matt Reeves jangan diganti lagi, karena gue percaya kalau orang satu ini bisa berhasil untuk membuat sebuah universe ini, ya gue percaya Matt Reeves bisa lagi Pak, lagi please Matt Reeves aja, jangan ada pergantian saudara, jangan ada pergantian screenplay untuk Batman. Dan ya gue suka, gue pengen bahas adegan kejar-kejaran Penguin sama The Batman ini. Oh my god, itu semuanya kejar-kejaran di jalan tol tuh, oh my god, bagus banget, dan gue tegangnya dapat, sama sisi kerennya Batman dapat. Tapi kita nggak hanya diberikan sisi kerennya Batman doang, kita juga diberikan sisi kerennya penjahatnya juga. Penguin, gue suka banget Penguinnya tuh, dia tuh udah bener-bener fix banget sama komik, karena Penguin ini bener-bener kalau di komik dia kan sangat flamboyan ya, sangat nekat banget. Kalau di sini bener-bener sama banget, semua sama banget. Jadi kayaknya semua aktor-aktornya mereka tuh kayak disuruh baca komiknya dulu ya, sehingga mereka kalau memerankan semua karakter itu mereka udah paham, oh gue seperti ini dan seperti itu. Makanya bisa dibilang Matt Reeves sudah bener-bener bisa mengarahkan semua pemainnya Pak. Dia udah mengarahkan semua aktor-aktornya, bahkan aktor sekelas Colin Farrell, sekelas Robert Pattinson. Oh my god, keren, bagus banget Pak. Sebagai film pembukaan DC Batman lagi, setelah kita udah dapat Christopher Nolan yang udah bergerak 3 tahun, dan The Batman ini akan bergerak 3 tahun juga, udah trilogi ya. Jadi ya kita tunggu seperti apa hasilnya. Skor untuk film The Batman tahun 2022 ini karya Matt Reeves, gua kasih nilai 10 dari 10. Mohon maaf, ini 10 dari 10 karena ini the best story Batman yang pernah gua lihat, dan juga marketnya udah bener-bener dewasa. Tapi walaupun ini PG-13, gua tidak mempermasalahkan sama sekali, karena awalnya gua tuh udah ragu ini PG-13, tapi ternyata gua melihat hasilnya, gua udah mematahkan semua itu Pak. Jadi lagi-lagi rating PG-13 itu tidak membunuh semua alur ceritanya, tapi ya lagi-lagi penulisan skripnya bagus banget sih. Penulisan skrip, sinematografi, shot, bahkan DOP-nya bagus banget Pak untuk film The Batman ini, bahkan ya the best. Oke. Itu aja mengenai video kali, mengenai review The Batman full spoiler. Kalau kalian udah nonton Batman, tulis aja di kolom komentar di bawah mengenai video gua dan apa experience kalian. Gua pengen tahu apa pendapat kalian mengenai The Batman versi Robert Pattinson ini. Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian udah tahu endingnya mengenai Joker udah ada di sini versi Barry Keoghan. Oke, ya. Untuk jangan mengenai video kali ini guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.